dari kedua ulasan tersebut? Iya, masing-masing ada alasan. Dan ini kan pengalaman di lapangan karena langsung mengumpulkan, ya kan. Pak Syarif ini pengalaman sebagai KPUD ya. Jadi tidak ada yang harus dikomentari mengenai itu ya. Yang saya ingin katakan, di dalam sistem demokrasi yang sekarang diberlakukan itu, saya kira calon perorangan mesti ada tempat. Jadi kalau seorang calon sudah menetapkan perorangan, ya perorangan diusahakan sampai semaksimal mungkin ya. Tapi persoalannya nanti dinamika politik akan ada penambahan syarat dukungan atau tidak ini yang masih harus ada koreksi terhadap sistem kepartaian. Bagaimanapun juga agar partai juga bisa berfungsi dengan benar. Tapi Pak Ridwan, tadi kan menurut Gerindra tidak mungkin nanti ketika diverifikasi door to door itu semua orang yang mengumpulkan KTP itu ada di tempat begitu. Ya, saya nggak tahu apa Pak Syarif realistis apa pesimistik ya kan. Tapi menurut saya biarlah mereka bersemangat mengumpulkan dulu ya kan. Jadi ada endingnya nanti. Dia bekerja. Strateginya terus, seperti apa? Ketika kalau kemudian nanti di rumahnya tidak ada, maka itu dianggap batal. Apa strategi dari teman Ahok? Ya, di saat kita berjalan ternyata Nasdem tertarik. Wah, ini tren baru. Bahwa ini sebuah terobosan akan memberi contoh untuk Indonesia. Bahwa mau jadi pemimpin tidak harus dari partai. Tapi didukung oleh partai politik. Iya. Karena ini ibu kota negara. Ini kalau ini berhasil, perorangan ini jadi pemimpin, ini membuka lembaran baru untuk partai. Ya saya setuju ya. Volkswagen itu dari 60 anggota 20 itu dipilih. Muhammad Husni Tamrin itu dipilih perorangan. Dia jadi Partai Indonesia Raya belakangan. Tahun berapa dia dipilih? Itu tahun 36. Perorangan. Jadi pemilu 55 juga banyak maju calon perorangan di samping tanda gambar. Jadi biar saja ini berjalan dan berkembang. Baiklah. Kalau tapi saya partai pasti nggak suka. Karena akhirnya kemudian bapak-bapak sudah mulai dihantam-hantam kan udah diusut-usut sekretariatnya macam-macam lagi. Salah satunya mungkin mengapa akhirnya Gerindra bermanuver politik begitu. Yang awalnya sudah menjagokan Sandiaga Uno tiba-tiba berpaling. Sekarang Pak berpaling tidak pernah. Oh, tidak berpaling? Enggak, sampai sekarang dengan Sandiaga Uno terus berjalan ya. Saya ingin katakan seperti ini ya. Spirit yang dibangun teman Ahok, kita lihat dulu. Spirit yang dibangun oleh teman Ahok adalah komunikasi politik anak-anak muda yang katanya terobosan itu adalah yang saya baca semua di referensi saya adalah menginginkan seorang calon gubernur yang tidak berpartai. Spirit itu boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Begini, pertanyaannya kan gini. Pertanyaan kenapa tidak berpartai? Gitu Pak. Iya. Kenapa tidak berpartai? Karena tidak ada kepercayaan. Itu yang saya sebut. Kenapa memberi contoh nggak bagus? Saya sebut kemarin 2 hari lalu saya menyatakan di Kompas ya. Pak Gubernur ini Ahok ini dan sudah membangun logika yang sesat terhadap parpol. Seperti ini Pak. Coba. Pak Gubernur 3 hari lalu menyatakan seperti ini. Makin banyak partai mendukung saya. Coba perhatikan kalau kita berfilsafat ya. Makin banyak partai mendukung saya, makin besar kepercayaan rakyat terhadap saya. Kita balik premisnya. Makin berkurang partai mendukung saya, maka partai tidak dipercaya rakyat. Ini logika sesat. Satu ya. Kedua, logika sesat yang kedua, Pak Gubernur menyatakan kemarin partai-partai yang mendukung saya akan menang pemilu 2019. 2 logika yang sesat ini. Karena apa? Saya bisa menyadari kenapa seperti itu. Karena spirit yang dibangun adalah tidak perlu berkoalisi dengan tidak perlu berpartai. Seharusnya diambil hikmahnya. Tidak perlu berpartai. Ini partai ini berkaca. Bukan. Sekarang milih gubernur aja udah susah nih sekarang ini. Gerindra bingung. PDIP sekarang ada pecah boy keluar. Itu kan Pak Norman. Nanti dulu. Pak Norman yang sekarang wakil gubernur belum tentu juga diusung oleh PDIP.
Gerindra juga bingung ini. Ada Yusril, ada lagi siapa? Ada Sandiaga. Sandiaga habis waktunya untuk gitu-gitu kalau sementara kita udah kemana-mana. Pak Safri Samsudin. Pak Norman ini kan di luar. Kita punya mekanisme. Ya Saya kan? ingin tanyakan mekanisme apa sih sepertinya yang Begini, akan dilakukan begini oleh ya, Gerindra? begini. Apakah juga melalui survei? Apa mahar? Iya, ada. Nggak ada. Apa atau- mahar? Ada. Harus dijawab. Ada. Oh, nggak ada. Itu sudah Tidak ada mahar. sudah Ini diskusi. sudah klarifikasi ya. Sudah Tidak ada diskusi mahar. berulang kali soal itu sudah. Haji Lulung bingung. Menurut saya tidak produktif membahas mahar, sudah banyak. Saya ingin katakan seperti ini. Kenapa harus dijaring? Mekanisme partai harus dipahami ya. Partai kalau saya minjem bahasa Pak Jarod, ya kan? Partai PDI Perjuangan bukan partai akte notaris. Itu sangat luar biasa, simbolik, ya kan? Ini bukan partai akte notaris yang hanya didirikan sehari dua hari kemudian bubar. Saya ingin katakan begini. Di dalam mekanisme partai itu banyak macam-macamnya ya. Setiap partai punya. Ada yang namanya misi ideologis di dalamnya. Apa? Misi ideologis. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh Pak Norman. Oh enggak. Jadi dia pasti punya misi ideologis masing-masing. Gerindra pun ya kan di dalam menjaring calon-calon seperti itu, selain ya kan, selain mencari figur yang akan menang berdasarkan elektabilitas, Yakin dan akan menang calonnya. tentu harus yakin. Ya harus yakin ya, Untuk apa berjuang tanpa ada keyakinan? Masing-masing yakin. Iya. Gerindra yakin calonnya akan Untuk menang, apa sementara berjuang kalau Gerindra tidak ada yakin. keyakinan? Oke. Ya kan seperti halnya kita waktu mengangkat derajat Ahok, ya kan? Derajat Ahok ke Jakarta juga kita Ya yakin. sudah. Pak Ridwan Itu Saidi masa lalu silakan lah. dijelaskan. Nah, saya katakan gini, tadi dulu sebelum Enggak. mekanisme partai ini harus dipahami ya. Pertama elektabilitas, kedua ada misi ideologis yang akan disampaikan. Misi ideologis Gerindra atau misi ideologis Prabowo Subianto? Nah, Buat partai. Nah, oke. Pak Prabowo adalah ikon partai, ya kan? kalau Ikon dulu partai, itu ya kan? ideologis, sekarang enggak kepentingan. Ini Pak Norman. Ini Kalau dulu 3 partai itu ideologis. Misalnya Golkar dengan karya kekaryaannya. Ya. P3 juga seperti itu. Pak Norman, Beda, koskan kepentingan. kalau Gerindra tidak ada Kalau yang ideologis itu pengembira sekarang ini. Kalau itu bukan tipe kalau kayak bukan begitu, misi ideologis, yang Gerindra hebat. sudah ikut pemerintah. Iya. Nah sekarang saya tanya, sekarang dicalonkan sekarang Yusril. Apakah orang Gerindra? Dia punya partai loh. Siapa bilang mencalonkan? PBB mencalonkan diri Enggak, ke sana. salah karena itu. Pak Yusril itu datang ke kami, ini minta restu. minta dijaring. Sampai hari ini belum kami jaring. Mari kita bicara satu-satu penjaringan nama-nama tersebut Iya, ya Pak Ridwan. iya. Begitu. Kita juga ingin Oke. clearance Iya. nih dari Gerindra. Pertama, Sandiaga Uno. Mengapa hingga saat ini belum diumumkan? Apa kelemahannya? Silakan dijawab. Tidak ada kelemahan. Itu Tapi proses. sedang dikocok begitu Begini, ya. Mbak, pada waktu 27 Desember kita launching penjaringan itu, ya kan, di Gor Senen, kita munculkan nama. Itu juga adalah semangat dari undang-undang bahwa dalam melakukan rekrutmen politik, calon itu harus dilakukan demokratis dari akar bawah, akar rumput Gerindra. Kemudian 27 Januari kita undang balon-balon dari 8 itu yang hadir cuma 4, ya kan? Pak Ridwan Kamil tidak hadir, kemudian menyusul juga mengundurkan diri. Nah, 4 ini diberikan kewajiban sosialisasi dan pendekatan kepada Empat warga. siapa? 4 ini Di luar Gerindra ya? Di luar Empat Gerindra itu ya? Pak Bim Binyamin, Iya. ya kan? Pak Sanusi, Yes. ya kan? Bawas Pak juga Sandiaga Uno, Bawas juga ya kan? Pak Taufik, ya kan? Pak Mujani, yang hadir 4. Mereka ini lagi calon juga. calon. Dan yang hadir Tetapi saya katakan gini, itu diwajibkan sosialisasi. Nanti tanggal 23 April akan dilakukan evaluasi mereka bersosialisasi tidak, akan kita kerucutkan menjadi 5. Itu ada prosesnya, Tanggal Mbak. 23 April. 23 April. Ah. Nanti setelah 23 April, setelah sosialisasi selesai, kita survei sekali lagi. Nah, bulan sekitar tanggal 10 Juni Baru kita ditetapkan siapa kerucutkan calon dari Gerindra. tiga Oh, oke, diserahkan masih 3. kepada DPP. Di DPP pun tidak langsung jadi, dilakukan fit Enggak, ini 5 ada kunci ya? 5. Udah kunci. Belum, tanggal 23 nanti. Oh, beli kuncinya. Iya, tanggal 23. Jadi Oke. Pak Yusril saya ingin katakan. Bakalan pecah kongsi nih kelihatannya. Pecah kongsinya Belum. Pak Belum, Norman. Belum ada kongsi belum. Pak Yusril. Pecah kongsi bukan itu pecah kongsi. Oke. Dengan siapa Pak Yusril, kenapa Pak Yusril? Kongsi dengan siapa, Pak? Enggak, Pak Yusril kenapa? Pak Yusril itu belum dijaring oleh kami. Oke. Belum, baru mau dijaring, ya. Beliau menghadap Pak Prabowo. Udah menghadap.
Pak Prabowo memerintahkan kepada kami, ya kan, pada waktu di Gor Senen, keputusan penentuan calon itu di tangan DPD Gerindra DKI, ya kan. Sementara Pak Yusri belum melakukan. Jadi Pak Yusri belum ketemu Pak Taufik. Sudah. Posisi sekarang adalah belum menentukan, masih menunggu bulan Mei, begitu, untuk kemudian dikerucutkan 5 menjadi 3, lalu kemudian menjadi 1. Nah, saya enggak, kenapa berlama-lama? Mungkin bertanya, kenapa berlama? Kenapa berlama-lama, nanti dijawabnya ya Pak ya, karena semuanya ingin menang begitu. Jadi harus calon yang betul-betul dikenal dan dipercaya oleh publik untuk juga melawan Ahok. Kita akan kembali sesaat lagi.